Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa kabar? Bagi-bagi Ji, Masya Allah. Emang ngerti. Ngerti Iya. dong. Coba apa kabar dong? Masya Allah. Pemomporan ka, rikate kamu sugania ka, ribalatta, nonton ki Islam Tinda. Masya Allah, silakan terjemahkan Ustaz. Masya Allah, semua yang ada di rumah sekarang lagi menyaksikan Islam itu indah. Kama-kamane, niat mai, Rimalino tampaknya bagus sekali. Karena saat ini kami sedang berada di Malino yang tempatnya sangat bagus sekali. Alhamdulillah, syuting spesial di Kota Makassar, daerah Malino, tempatnya Kabupaten Goa. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Kenapa sih semangat banget hari ini? Ini hari ini tuh aku tuh kepikiran karena melihat yang indah-indah. Iya. Banyak tuh ya saudaraku, teman-temanku yang di Jakarta tuh lagi pada sakit. Mentang-mentang ada Ustaz Febri, Masya ahli Allah. timun nabawi, Makanya. bawaannya penyakit mulu. Iya. Saya sakit Ustaz, dana rendah namanya. Ustadz, kadang Iya. kan kalau bikin penyakit itu kan bukan hanya dari apa ya, dari sesuatu yang bisa bikin kita sakit kan banyak ya faktor-faktornya. Nah Iya. salah satunya juga kalau kita ngeliat kayak gini-gini kok berasa tadi tuh aku pilek loh pas begitu menghirup udara seger kok jadi sembuh gitu. Ngaruh nggak sih iya. Ustadz? Berarti sumber penyakit Bener nggak sih sumber bisa penyakit? jadi dari Pikiran juga ya? Betul. Oh berarti ini berkaitan nih sama tema kita hari ini. Apa Kita sih temanya? Masya Allah, ini tema kita pas banget nih karena berkaitan dengan kesembuhan, dengan penyakit. Karena ternyata temanya bagus banget. Temanya adalah sumber penyakit utama itu dari hati dan pikiran. Masya Allah. Aduh. Masya Allah. Nah, nikmatnya. Berarti makasih kita ya. jadi tadabur alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ustaz. Sudah ngajakin saya ke sini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Makassar. Terima kasih. Masya Allah. Pas banget ketemu di sini. Pak Ustaz, boleh Iya. nanya nggak? Ibu mau bertanya? Boleh, Tunggu saya dulu, mau tunggu dulu. dulu. Kalau mau bertanya, kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Oke Ibu, kenalan dulu dong. Namanya siapa? Nama saya Samsi dari Unhas. Ibu Samsi dari Unhas. Ya. Baik, Pak pertanyaannya Ustadz, silakan. gini, kenapa ya di saat saya bangun tidur, Iya. badan itu sering pegal-pegal, Bangun tidur badan Terus. pegal-pegal. terus sering sesak nafas, Masya Allah. atau karena pengaruh dompet? Waduh, Itu Jus nih, pasti Jadi mewakili jamaah juga. yang pertama, kalau kita lihat sumber penyakit itu adalah dari pola pikir. Oh. Ya, makanya ada teori tentang menangis. Kalau orang biasa habis stres dia bisa menangis, dia segar. Nah, di Amerika ada penelitian bahwa wanita itu setahun nangisnya 77 kali. Nah, laki-laki 17 kali. Nah, tapi kalau di sini kondisinya beda. Ya, orang yang biasa bangun tidur badannya suka sakit, pegel-pegel, capek. Nah, ini biasa malamnya sering makan berat. Nah, jadi ketika malam Tentara mata kali terpejam, ya kan mata terpejam, nah perut masih bekerja. Nah, jadi ini bahaya. Nah, terus misalnya napas sesak. Nah, ini mumpung kita masih di udara segar. Nah, sebenarnya ada teori bagaimana teori kelelawar. Kalau dalam ilmu kesehatan itu, kalau mau sehat paru-paru, lihatlah bagaimana kelelawar itu bernafas. Nah, jadi napas pendek. Jadi jam 3 pagi sampai jam 5, di mana unsur paru-paru kita lagi kuat. Jadi bersihkan paru-paru. Seperti ini. Tarik napas lewat hidung, buang lewat hidung. Hidung kelewat Nah, hidung. iya, itu jam 3 sampai jam 5 karena pasangan paru-paru itu hidung. Nah, tapi ketika jam 7 sampai jam 9, nah itu kita bisa napas lewat hidung, buang lewat mulut. Misalnya sambil berjemur seperti ini, jadi buka sekat rongga dada Oh, kita. makanya ada salat duha. Betul. Ada sholat dua, jadi tarik, nah buang sambil hentakkan. Nah, buang. Nah, ini untuk membersihkan paru-paru dan mengatasi pegal-pegal pada persendian kita. Jadi sambil diayunkan. Nah, jadi stretching ringan. Nah, ini insya Allah bisa mengatasi dan paru-paru kita insya Allah bersih. Jam 7 sampai jam Jam 9. jam 9. Nah. Makasih ya Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, iya. Ibu. Nah, Masya Allah. Baik, sama-sama. Nah, kita akan lanjutkan nih ke pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya lagi Ya, nih? saya Pak Ustadz. Boleh, silakan Pak. Pak Ustadz gini kan kebetulan ini Pak Ustadz ini ada di Pak, sini tunggu nih. dulu Pak, Iya, iya. perkenalan dulu dong namanya Oh iya, siapa? Pak, nama Semangat saya Bakri banget. Pak, dari siapa? Unhas, Bakri. Wah. Mau tanya nih Pak Ustadz bisa nggak Pak? Boleh, bisa banget. Nah Pak Ustadz gini, gimana nih bisa sabar menghadapi penyakit yang berat dan menahun?
Seperti Oke. Nabi Ayub gitu Pak Ustadz. Wah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Yang jelas bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Ketika manusia diuji dengan penyakit, yang terbaik introspeksi diri. Introspeksi diri ini Masya Allah tabarakallah. Saya lagi diuji oleh Allah lewat sakit ini supaya saya bisa perhatian diri. Mungkin selama ini saya banyak melalaikan haknya tubuh saya. Jadi lebih baik, oh mungkin saya kurang tidur, oh karena saya suka begadang, mungkin saya dulu salah makan. Jadi sebaiknya seperti itu. Ngasih doa waktu kita sakit itu supaya kita diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran. Kira-kira apa Ustadz Syam? Jadi Nabi Ayub bersyukur, tapi ketika Nabi Ayub sudah parah sekali sakitnya, Nabi Ayub bilang begini, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Boleh sama-sama kita baca? Anni massaniya ad-durru wa anta arhamu ar-rahimin. Ini seakan-akan Nabi Ayub mengatakan, ya Allah saya sedang sakit ya ternyata, tapi engkau maha pengasih maha penyayang. Apa sih Ustadz? Aku teringat kalau di daerah Malini itu aku punya sahabat buat kita, dia orangnya kaya, baik. Wah, Masya Allah, aku jadi nggak sabar nih pengen ketemu sama sahabatnya Ustadz yang menginspirasi. Ya, cepet deh. Ya udah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Insya Allah kita akan berbagi ilmu lagi sama jamaah yang di rumah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo, ayo Ustadz, kemana nih kita? Kayaknya mandor nih, langsung aja lah tanyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, jadi gini, saya tuh kan tadi mau ketemu sama sahabatnya Ustadz Maulana. Nah, terus katanya tuh di sini. Tapi kok saya malah nyasar dibawa ke sini Pak. Jadi nama sahabatnya Ustadz Maulana yang paling kaya, yang sosok paling menginspiratif itu namanya Pak Haji Naimas. Yang mana ya Pak orangnya? Tolong tunjukin ke saya Pak. Sudah muter-muter. Ini ada apa ini Bang? Ya pokoknya saya mau ketemu, saya mau ngobrol-ngobrol, saya mau belajar banyak sama beliau. Iya. Yang mana Pak orangnya Pak? Kebetulan tempatnya bertanya saya sendiri. Oh maksudnya Saya di sini di sini. tempatnya. Ah, Ya. Ya Allah, Haji Naim. Ya Allah, sebentar Mbak. Kok duluan? Ente duluan. Pak Haji, Masya Allah. Ini orangnya. Kalau Pak Haji gimana saya tadi? Kalau orang kan minta maaf Kak. Mohon Ini maaf. dari Sengki. Saya itu nggak percaya soalnya masa ada sosok yang udah sukses tapi mau turun langsung ke lapangan buat ngecek langsung ininya apa? Itu namanya Proyeknya. perfect. Low profile. Ya, itu maksudnya. Masya Allah. Jadi Bapak turun langsung ke lapangan Iya nih harus ngecek. turun langsung Masya setiap Allah. hari. Jadi untuk mengetahui kualitasnya. Iya. Kualitas dan Ini dia. perkembangan setiap hari. Ini sosok pemimpin yang bagus berat. Pak yang boleh Pak di- kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol Pak. Boleh. Tapi kalau mau ngobrol kita cari tempat yang lebih nyaman, lebih bagus. untuk Masya Allah. ngobrol. Boleh kalau gitu. Ayo Mbak, let's go. Ayo. Saya udah nggak sabar nih, penasaran. Ayo. Ayo. Yang saya suka. Ini dia sosok dermawan dan sederhana yang telah begitu dikenal di dunia properti. Beliau adalah Haji Nai. Beliau adalah pengusaha properti terkenal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Siapa sangka sosok developer properti yang saat ini telah memiliki hampir sekitar 7.000 unit memulai karirnya dari nol menjadi seorang tukang batu. Bahkan Haji Nai pun pernah menjadi seorang kuli bangunan yang saat itu hanya diberi upah Rp1.500 saja. Tetapi walau harus menjadi kuli bangunan, Haji Nai tetap bekerja keras dan memberikan hasil yang maksimal tanpa keluhan. Dan kini, berkat doa serta dukungan dari istri, anak-anak, bahkan keluarga besarnya, kini Haji Nai berhasil sukses menjadi salah satu developer properti yang diperhitungkan di Indonesia. Penasaran kan? Gimana kelanjutan kisah perjuangannya dan apa amalan yang bisa membuat Haji Nai sukses luar biasa? Yuk kita dengar langsung bersama ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan Masya Allah hari ini masih di spesial Islam Itu Indah Makassar. Luar biasa. Wah, Masya Allah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, Masya Allah nih, kita mau ngingetin hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah sumber penyakit utama bisa dari hati dan pikiran. Waduh, Masya Allah. Nah, aku sekarang mau tanya langsung nih sama Pak Haji. Pak Haji,
Kalau boleh diceritain dikit sih gimana sih awal mula sebelum Pak Haji ini bisa sukses. Aku dengar kan Pak Haji ini adalah pengusaha di bidang developer ya, membangun gitu ya. Iya. Nah, gimana sih awal mulanya Pak Haji, boleh ceritain dikit nggak sih? Awal mulanya itu pada tahun 2012. 2012. Punya lahan kurang lebih 2.300 meter persegi. 2.300. Jumlah unitnya 19 unit. Oh, ini pertama ngebangun nih. Pertama membangun. Rumahan gitu ya. Itu dikerjakan kurang lebih selama 5-6 bulan. Alhamdulillah lancar. Dari situ berlanjut. Alhamdulillah sampai dengan sekarang untuk semua lokasi kurang lebih 7.000 unit. Apa? 7.000. Pak Haji, dengar-dengar Pak Haji itu kan memulai semuanya dari nol gitu ya. Iya. Apakah dulu Pak Haji ini punya basic ilmunya misalnya arsitektur atau gimana? Atau dulu pernah turun ke lapangan insinyur atau gimana sih Pak Haji? Kalau basic sih ada, kita kan dari tukang batu. Pasti kan punya basic untuk tukang batu. Tapi kalau... Jadi pernah jadi tukang batu? Pernah. Maaf, tukangnya atau kulinya? Kuli kan pas kuli baru tukang batu. Wah. Jadi sebelum ngebangun 7.000 itu Pak Haji pernah juga ngebangun? Lama. Ngaduk semen juga? Ngaduk semen. Ngecor. Ngangkat batu gunung, batu kali, batu Ya merah. Allah. Ini benar-benar. Berapa waktu itu pendapatan dulu awal-awal? Gaji pada waktu itu 1.500 satu hari. 1.500 rupiah. 1.500 rupiah. Pak Haji yang benar 1.500? Iya, itu tahun 1984. Pak Haji ini biasanya nih ada nggak sih amalan-amalan gitu yang biasa dilakuin supaya bisa jadi sukses kayak gini gitu? Minta bocorannya dong amalannya. Kalau amalan-amalan yang harus kita, ya artinya kalau kita punya kan tidak salah kalau kita memberikan kepada orang lain. Mohon maaf ini Pak Haji. Jadi kan kalau Pak Haji tadi secara umum aja tuh bilang suka berbagi, ada haknya orang. Seperti apa haknya itu kan sering bangun rumah. Mungkin kita kasih rumah atau ada apa? Atau umroh atau apa? Memang betul. Ya. Kalau rumah alhamdulillah sampai dengan hari ini kita atau saya pribadi sudah memberikan kurang lebih 30 unit. Allah. Rumah Pak Haji? Rumah Berarti kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Iya. Jadi memang orang-orang yang benar-benar tidak punya tempat tinggal. Betul. Terus kalau untuk umroh, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah bisa memberangkatkan keluarga besar. Alhamdulillah. Tukang-tukang, kepala tukang, guru ngaji, imam-imam masjid itu kalau dihitung totalnya kira-kira sudah 300-an lebih lah sampai dengan hari ini. Ini buat seluruh jamaah, bukan berarti menyebut-nyebut sedekahnya adalah untuk ria atau apa. Iya. Karena memang kita cari sosok inspiratif gitu. Inspirasi itu kan kadang-kadang kita memang harus sebutkan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu menyebut nikmat Allah. Kenapa? Karena memang kita cari inspirasi. Itu bukan berarti setelah disebutkan pahalanya hilang. Insya Allah mudah-mudahan Pak Haji hatinya terjaga, niatnya terjaga, dan sedekahnya terus berlanjut. Karena memang kita hari ini memang cari inspirasi. Gitu, Dan kita terinspirasi banget, terutama saya masih pengen gitu mengejar kesuksesan. Berarti bukan hanya kita usaha ikhtiar, tapi kita juga harus berbagi sama sesama. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Pak Haji, dari tadi kan kita terus nih yang nanya-nanya. Barangkali Pak Haji ada pertanyaan nih, mumpung sekarang lagi ada guru-guru Islam itu indah. Boleh silahkan Pak Haji. Saya mau nanya sama Pak Haji mau Ustaz. bertanya berarti ya? Kalau gitu kita masuk dulu dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita harus gitu dulu Pak Haji kalau mau bertanya. Maaf ya. Silakan Pak Haji. Saya mau bertanya ke Ustaz Febri. Saya kan sebagai pengusaha atau pebisnis di bidang perumahan atau properti. Yang namanya pengusaha kan pasti terkadang ada juga orang yang iri. Apa sih benar sihir atau doti-doti itu ada? Doti-doti. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Jadi tidak hanya manusia ya, tapi sosok seorang nabi kita itu pernah terkena sihir. Ya, jadi orang Yahudi itu pernah berusaha untuk menyihir Nabi tapi sulit. Nah, akhirnya Nabi terkena itu dari patahan sisirnya dan satu helai rambutnya. Nah, ini menandakan bahwa kita juga pasti ada peluang untuk bisa terkena sihir. Hatta sekalipun wah saya seorang ustadz, saya seorang kiai, seorang ahli ilmu. Nah, Nabi saja pernah terkena.
Nah terus bagaimana solusinya? Ini buat kita semuanya ya Pak Haji ya. Bagaimana solusinya supaya kita terhindar dari sihir? Maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah bacalah 10 ayat dari suratul Baqarah, maka syaitan akan lari. Ya 10 ayat dari suratul Baqarah itu apa saja? Misalnya 1 sampai 5. Sudah 5 Pak Haji ya. Udah itu ayat kursi, udah 6. Ditambah 2 ayat setelah ayat kursi, ya berarti 8 dan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Nah terjadi ijtihad para ulama bagaimana cara bacanya kalau itu misalnya di tempat kerja atau tempat usaha kita. Ya maka bacakanlah di baskom berisi air. Nah air itu bisa kita siramkan. Nah kita semprot, kita siramkan semuanya. Nah di situ insya Allah sering atau setiap hari kita lakukan, maka tempat usaha kita akan terhindar dari sihir. Tapi kalau di sini saya melihat ya kondisinya Pak Haji, udah tadi juga saya lihat keramahan Pak Haji dengan karyawan segala macam dan rajinnya sedekah. Insya Allah Allah akan menjaga itu. Ya itu penolak. Nah cuman di sini saya pengen coba nih, karena yang saya lihat ada beberapa penyakit fisiknya malah. Jadi bukan gangguan jin atau sihirnya, penyakit fisiknya. Nanti coba kita lihat tadinya. Nah jadi ini bukan meriksa jin, ya tapi ini kita coba periksa dari nadi tentang penyakit fisiknya Pak Haji. Dari nadi berarti ya Ustaz ya? Dari nadi. Nah kalau lihat dari sini kan memang ada masalah di kandung kemih ke saluran ginjalnya, ya karena memang mungkin karena suka efek, tahan kencing. ya sama kurang minumnya, ya udah gitu juga di sini ada plek sedikit paru-paru tapi di paru-paru sebelah kanan. Nah ini. Nah gasnya juga cukup tinggi, posisi gas itu ada di dada dan di persendian. Nah jadi nanti pola makannya Pak Haji ya insya Allah harus diperbaikin lagi dan insya Allah jauh lebih baik. Jadi sehat jasmani, rohani, ekonomi, masya Allah. Ustadz berarti Tibun Nabawi ini bisa juga ngecek seseorang gitu ya penyakit apa bisa, gitu ya? Bisa. Dideteksi gitu. Jadi Tibun Nabawi ini bisa memeriksa atau menjadikan satu indikasi-indikasi. Tapi untuk lebih detailnya nanti kembali ke lab. Ya, karena supaya lebih akurat. Alhamdulillah. Sekarang kita jadi banyak belajar ya dari sosok inspiratif kita ini. Masya Allah. Terutama mengenai kiat-kiatnya supaya kita bisa sukses itu bukan hanya cuma berikhtiar, tapi kita juga berdoa dan sedekah itu dia, Masya Allah. Nah Ustadz, mumpung di sini nih, kayaknya seru ya kalau misalnya kita itu naik bentor ya. Pas banget. Kita berangkat naik bentor ya. Masya Allah. Mau? Penasaran? Mau banget dong. Jauh dari sini, San. Oke baik, Masya Allah jamaah. Jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita terus. Karena kita akan keliling-keliling kota Makassar. Tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.